di editorial Media Indonesia. Kita telah terhubung dengan Profesor Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Mas Pandu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Mas Pandu, berdasarkan pantauan dari Anda, ketertiban yang berlangsung kemarin di sejumlah tempat pada saat melangsungkan ibadah sholat Jumat dan kemudian tempat-tempat yang lain, apakah ketertiban yang berlangsung pada hari kemarin itu sudah cukup sebetulnya untuk menahan laju penyebaran COVID-19, Mas? Ya, saya lihat masyarakat sudah mulai sadar ya, bahwa akhirnya diizinkan untuk melakukan aktivitas, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat gitu dan semuanya ikhlas melakukan. Ini menunjukkan gambaran yang mengembirakan menurut saya. Jadi masyarakat sudah sadar bahwa tidak mau diketatkan lagi. Banyak sekali kita lihat di hari ini atau minggu-minggu mendatang, hari-hari mendatang itu kita masih diuji bagaimana kepatuhan kita untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan melakukan cuci tangan yang sering. Ini menjadi perilaku yang kita harus biasakan, kita kondisikan terus-menerus, karena akan menjadi perilaku yang biasa dalam situasi yang masih penuh risiko terhadap penularan COVID ini. Dengan demikian menurut saya sih ini perlu dikomunikasikan terus-menerus, karena pasar masih belum tertib. Saya lihat, saya juga belum berani ke pasar karena masalahnya juga banyak pedagang atau jarak juga masih belum diatur. Dan ini yang perlu ditata di daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan, terutama pasar tradisional. Karena pasar modern lebih mudah diatur. Jadi bagaimana ya kita bisa mendorong ke arah sana supaya kegiatan masyarakat yang banyak ini bisa ditata dan dikondisikan supaya mengikuti protokol tadi. Ya, Mas Pandu, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bisa tidak kemudian warga yang kemarin sudah tertib begitu bisa konsisten terus disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan? Ya, itu tantangan kita semua. Saya juga nggak bisa menjawab bisa atau tidak bisa. Jadi kalau kita sekarang menyerahkan tanggung jawab ini ke masyarakat, jadi pembatasan sosialnya berbasis lingkungan atau tempat tinggal, atau tempat kerja, atau pasar, itu akan lebih sustain dan lebih mendayagunakan sosial kapital yang ada di masyarakat. Ini menurut saya sih kita harus mendorong ini menjadi inisiatif masyarakat itu sendiri. Baik, Mas Pandu, kalau menurut Anda pentingnya masa transisi PSBB ini apa sih, Mas? Pentingnya masa transisi itu kan adalah edukasi kita kan selama ini kurang optimal lah, ya, edukasi ke masyarakat, mempersepsikan yang sama tentang ancaman atau bahaya masyarakat, dan juga sebenarnya tidak terlalu sulit kita untuk bisa mencegah penularan asal dilakukan dengan konsisten. Nah, ini yang perlu kita biasakan. Nah, transisi ini kan pembiasaan, sehingga menjadi terbiasa dan menjadi perilaku yang memang menjadi kewajiban kita lakukan. Seperti kalau kita dulu mempromosikan pakai helm gitu pada pengendara motor, itu kan juga masih sulit diatur karena tidak sadar bahwa itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan terus-menerus dan juga ditata. Ditata itu artinya diatur oleh pemerintah, dikondisikan seperti itu. Kalau dengan dikondisikan terus kemudian diedukasi, saya percaya bahwa kita semua akan tetap mempertahankan perilaku ini dengan baik. Baik, Mas Pandu, tapi masih banyak orang yang khawatir akan terjadi lonjakan, Mas, dengan kemudian adanya sejumlah kelonggaran yang dilakukan di sejumlah tempat dengan beberapa kriteria. Kalau dari Mas Pandu sendiri melihat resiko adanya lonjakan penyebaran COVID-19 itu seperti apa, Mas? Ya, potensial lonjakan itu terjadi, tapi yang terjadi di negara kayak Korea itu karena tidak bertahap, tidak pakai fase transisi yang kita lakukan. Di New Zealand menggunakan masa transisi, di Hong Kong menggunakan masa transisi, dan malah membuat pembatasan sosialnya berbasis lokal seperti kita di Jakarta ini. Dan itu yang perlu dilakukan sebenarnya. Jadi pembatasan sosialnya sudah berbasis masyarakat. Ini yang terlupakan bahwa masyarakat itu sebenarnya garda terdepan dalam mencegah
gelombang kedua. Kita bisa kok. Kalau nanti ada peningkatan, mudah-mudahan gelombangnya tidak tinggi, hanya kecil-kecil saja, dan kita bisa atasi dan lakukan testing yang cepat, tracing, dan juga melakukan isolasi lokal. Jadi sifatnya tidak masif lagi, tidak berskala besar, tapi sifatnya lokal. Nah, ini yang menurut saya kita bisa, dan kita harus bisa. Dan itu kita lakukan dengan kehati-hatian, dan kita harus dukung ini. Nah, kita harus dukung ini. Dan Pemda akan lebih memfokuskan membantu lokal atau lingkungan atau tempat tinggal atau tempat kerja supaya kondisi itu benar-benar terimplementasi dengan baik. Mas Pandu, ini daerah-daerah mana saja Mas yang kemudian boleh melakukan masa transisi ini seperti DKI Jakarta? Ya sebenarnya semua daerah boleh, tapi kalau daerah itu masih dianggap potensial berisiko karena masih ada kasus, masih ada belum siap menerapkan protokol-protokol ini, sebaiknya ditunda dulu. Jadi kelonggaran ini bisa saja ditunda karena kesiapan masyarakat atau kesiapan Pemda itu sendiri belum cukup, gitu, belum optimal. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa. Kita bisa menunda beberapa hari, kita bisa menunda seminggu untuk supaya benar-benar mempraktikkan dengan kehati-hatian seperti ini. Kita tidak akan mengalami lonjakan yang tinggi dan kita bisa terus melakukan pelonggaran-pelonggaran berikutnya. Karena kalau tidak, terpaksa Pemda melakukan pengereman dan kembali ke masa zero tadi, di mana pengetatannya akan semakin luas. Ini tidak perlu terjadi. Jadi saya selalu bilang bahwa kita tuh sekarang sudah punya vaksin. Vaksin kita adalah pakai masker. Jadi saya mengkampanyekan gerakan pakai masker, ya kan, ke banyak lingkungan, kita mulai dari pasar dan masyarakat supaya memakai masker itu ternyata terbukti sangat ampuh. Kalau setiap orang pakai masker, maka risiko penularannya bisa rendah sekali. Masker jenis kain juga cukup efektif begitu ya, Mas Pandu ya? Betul sekali. Kita ini yang tidak disadari banyak pihak. Yang tidak disadari, baik. Mas Pandu, tapi kemajuan dari penemuan vaksin itu sendiri sudah sejauh mana sih, Mas? Wah, itu masih jauh lah, karena sifat virusnya itu juga sulit dikenali karena cepat berubah itu. Ini yang membuat kita jadi sudah dikumpulkan dana, semua saintis dunia yang ahli dalam vaksin ini akan bekerja sama. Tapi tidak mungkinlah dalam waktu dekat. Jadi kita menggunakan vaksin yang kita sudah ada dan kita sudah punya dan kita tinggal terapkan. Mudah-mudahan malah itu bisa mengakhiri pandemi ini. Baik, Profesor Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Pandu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan mulai menerima penelpon dari Anda pada pagi hari ini. Penelpon pertama kita adalah Pak Syahril dari Jakarta Selatan. Pak Syahril, selamat pagi. Pagi, Metro ya. Yang pertama, saya hanya menghimbau pada anak bangsa ini, kita tidak boleh tenggelam di dalam praduga risiko. Tidak boleh tenggelam dalam praduga risiko. Karena apa? Itu akan mengakibatkan kita menjadi stres. Stres itu merupakan salah satu dari kelemahan imunisasi kita. Jadi akibatnya apa? COVID itu akan menyerang kita, akan lebih parah lagi. Jadi oleh karena itu, saya mengharapkan sekali tingkatkan edukasi ke daerah-daerah, ke RT RW yang merah, yang punya plat merah katanya 60 khususnya di Jakarta. Itu harus ditingkatkan. Ya, hakikatnya critical point daripada produk untuk pencegahan penyebaran COVID itu adalah penggunaan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak boleh mengusap mulut, mata, dan hidung. Itu produk utamanya, dan ini harus disosialisasikan. Yang penting sekali, kita harus sosialisasi masyarakat itu, ini loh nilai negatifnya akibatnya bila Anda begini. Itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan dalam bahasa dan narasi yang sederhana, yang mudah dicerna oleh masyarakat kelas bawah. Ya. Dengan 60% masyarakat kita itu masyarakat yang rentan sekali terhadap
hoax yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harus segeralah pemerintah, dan mengenai masa transisi ini sudah tepat sekali. Dan untuk memperpendek ya masa transisi ini, kita menghimbau masyarakat, saya menghimbau masyarakat, patuhilah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tadi ya. Mudah-mudahan kita segera terhindar dari hal seperti begini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril. Saya ke Pak Arifin dari Bandung, Jawa Barat. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak Arifin. Jadi kita ini hidup dalam keadaan negara himbauan. Sementara katanya dasar negara kita restart. Dan selalu hampir di setiap media, termasuk di Metro ini juga, selalu memberi contoh tentang Singapura. Singapura. Saya tahu betul Singapura itu dulu, ya sebelum Lee Kuan Yew. Halo? Ya, silakan Pak. Itu sangat masyarakat yang sangat jorok lah begitu ya kan. Buang air besarnya itu pun masih ya kayak apalah begitu. Tapi tatkala mereka berlakukan suatu ketentuan, bukan himbauan ya kan, suatu ketentuan, kemudian mereka tegakkan sehingga mereka menjadi disiplin. Nggak sekecil apapun pelanggaran daripada ketentuan itu, mereka tangkap dan mereka denda. Kalau perlu mereka kerja paksakan. Nah, kembali kepada Indonesia, apalagi menghadapi yang namanya COVID-19, sebuah virus yang mematikan. Kemudian hanya himbauan begitu. Jadi yang hanya diperlukan adalah apabila kita mengeluarkan sebuah ketentuan, maka tegakkanlah ketentuan itu dengan setegak-tegaknya begitu. Tidak bisa hanya dengan himbauan. Karena masyarakat Indonesia ini sama seperti masyarakat Singapura dulunya begitu ya kan. Hidup dengan himbauan. Tapi tak kala tegakkan disiplin sebagaimana mestinya, itu akan pasti menurun. Ingat, budaya hukum daripada aparatnya itu akan bisa merubah budaya hukum masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih Pak Arifin dari Bandung. Saya ke Pak Ishar dari Cilegon. Pak Ishar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kevin, Pak Gonisius. Ya, silakan Pak Ishar. Ya begini, saya setuju sekali dengan pendapat yang kedua tadi. Jadi kita ini sekarang bukan dalam taraf menghimbau, tapi mentertibkan, ya. Kalau mentertibkan itu berarti ada konsekuensi hukum gitu, harus dilakukan secara total gitu, all out. Kemungkinan kita akan merubah undang-undang, kita akan merubah SOP untuk institusi-institusi tertentu. Misalnya di bus-bus ada SOP buat para pekerja di situ. Stiker-stiker dipasang, kalau selama ini di bus dipasang stiker dilarang merokok, sekarang juga stiker dilarang naik tanpa masker dan sebagainya. Jadi petugas juga harus tegas. Kalau ada terjadi pelanggaran, maka yang ditindak itu bukan hanya orang masyarakat, tapi petugasnya sendiri. Kenapa sampai ada pelanggaran di situ? Jadi intinya bahwa sekarang kita bukan menghimbau, tapi mentertibkan dengan aturan yang jelas dan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Karena apa? COVID ini bukan terhadap individu. Kalau himbauan itu misalnya, Anda silakan berolahraga kalau mau sehat, tapi ini tidak. Anda harus menggunakan ini, kalau enggak semua akan terimbas gitu. Bukan hanya individu. Saya kira demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ishar. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita bahas sedikit mengenai tema kita hari ini. Bang Gaudensius, ini mungkin kekhawatiran kita bersama ya kalau kita melanjutkan mengenai beberapa pendapat yang disampaikan pelapor kita. Takutnya kemudian ada warga yang tidak disiplin, disiplinnya hanya beberapa hari awal begitu, hari keempat, hari kelima, lalu kemudian tidak disiplin lagi. Pertanyaannya Bang, apakah mungkin kita perlu memiliki mekanisme yang lebih ketat lagi, mekanisme untuk paling tidak penegakan aturan itu tadi Bang, supaya kemudian warga ini bisa terus disiplin dan konsisten begitu, supaya kemudian betul-betul ini pelonggaran ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, tapi tanpa adanya kemudian orang-orang yang melakukan pelanggaran dan bahkan berpotensi untuk melakukan penyebaran COVID-19. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita membedahnya, dilihat dari regulasi, terutama dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tegas kok ada
sanksi di sana, sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Salah satu ketentuan itu terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Itu diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, sekarang bagaimana di dalam penerapannya? Di dalam penerapan itu soal seni ya, ada dua pilihan. Yang pertama itu harus ada penekanan, penekanan dalam pengertian menegakkan sanksinya, atau menyadarkan masyarakat. Pilihan-pilihan inilah yang sedang diuji coba di beberapa daerah, misalnya di Banyuwangi. Masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan tidak memakai masker langsung didenda di tempat. Tetapi kalau semuanya harus didenda di tempat, berapa banyak orang yang harus dikerahkan untuk melakukan sidang di tempat atau sidang tipiring, tidak pidana ringan gitu. Itu kan harus ada jaksa, ada hakim di tempat itu. Nah, karena itu pilihan yang paling beradab memang lewat penyadaran, akan tetapi penyadaran itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, tentu di sini terkait dengan strategi. Strategi yang paling tepat memang harus menjadikan kebiasaan baru ini sebagai gerakan rakyat. Nah, kalau dia menjadi gerakan rakyat, itu artinya setiap orang justru di lapisan akar rumput akan bergerak dengan sendirinya untuk mematuhi aturan itu atau menegakkan aturan-aturan berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa saja orang tidak mau menerima orang lain di dalam kompleksnya ketika ada orang yang tidak mengenakan masker. Jadi sanksi-sanksi sosial itu jauh lebih efektif ketimbang harus mengirim orang ke dalam penjara. Berapa banyak orang di dalam penjara nanti kalau kita harus memaksakan harus ada penegakan hukum di sana. Nah, penyadaran itu yang pertama. Yang kedua, tadi Profesor Pandu mengatakan di dalam masyarakat tradisional yang dikhawatirkan, kalau kita melihat kasus kemarin, ketika kemarin dibuka, orang pergi beribadah itu di kota sangat tertib. Karena dikatakan sebagai masyarakat yang berpendidikan. Dikhawatirkan oleh Profesor Pandu tadi, masyarakat di tingkat pendidikan bawah gitu. Tetapi harus juga kita katakan masyarakat di tingkat bawah itu justru sangat paternalistik, atau dengan kata lain mereka melihat siapa orang-orang yang menjadi panutannya. Kalau misalnya kepala daerahnya ugal-ugalan, tokoh-tokoh masyarakat setempat yang informal juga ugal-ugalan, ya rakyatnya juga ugal-ugalan gitu. Karena itu mereka yang masuk di dalam kategori sebagai pemimpin formal maupun informal pada lapisan paling bawah hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat-masyarakat di akar rumput itu. Untuk membuat pemimpin-pemimpin formal dan informal itu betul-betul juga menaati peraturan, itu kan juga tidak mudah kan, Bang Gaudentius? Bagaimana kemudian caranya? Edukasi yang perlu dilakukan secara masif begitu atau seperti apa? Ya memang harus dilakukan edukasi yang lebih masif ya. Kita lihat misalnya dari berbagai video yang beredar, justru orang-orang yang mestinya kita harapkan mereka patuh kepada memberi contoh gitu, justru mereka lagi berada di garda terdepan untuk melawan petugas di lapangan. Nah, hal-hal seperti ini kan yang kita sesalkan. Karena itu edukasi yang terus-menerus harus dilakukan, itu yang pertama. Yang paling penting juga itu bahasa yang digunakan, jangan tinggi-tinggi lah bahasanya, biar dipahami oleh masyarakat. Nah, cara pilihan-pilihan di dalam berkomunikasi, menyadarkan masyarakat itu sangat jauh lebih penting daripada kita memaksakan setiap orang itu ditindak. Itu tidak akan ada penyadaran gitu. Baik, Bang Gaudentius, lalu kemudian kalau kita bicara mengenai ketertiban masyarakat begitu ya, apakah ini memang sepadan, Bang? Kalau kita katakanlah menggantungkan kelangsungan PSBB transisi ini berjalan baik atau tidak digantungkan kepada ketertiban masyarakat
di mana kita tahu bahwa ada sejumlah tempat yang tadi kalau kata Pak Pandu Riono ini masih ada tempat yang mungkin bisa ditingkatkan ketertibannya, seperti pasar-pasar tradisional. Seperti tempat-tempat seperti itu yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Belum lagi mungkin ada orang-orang yang mungkin seperti Bang Gaudesius tadi bilang, melihat pemimpinnya begitu di lingkungannya itu juga tidak menaati peraturan yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bagaimana Bang? Ya, Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menyiapkan anak buahnya untuk menjaga kedisiplinan di ruang publik. Sekitar 340.000 personel TNI dan Polri akan disebar ke tempat-tempat umum untuk memastikan. Jadi memang ini bukan negara militeristik ya, tetapi kehadiran tentara dan polisi itu di tengah masyarakat itu untuk memastikan protokol kesehatan itu berjalan dengan baik. Tentu yang paling diharapkan itu bukan tindakannya, tetapi lebih persuasif di dalam menyampaikan pesan-pesan. Jangan sedikit-sedikit disuruh push up itu kerjanya tentara aja lah gitu ya. Tetapi bagi masyarakat sipil yang paling penting itu diingatkan terus-menerus. Tidak terlalu penting dari siapa yang mengingatkan, apakah tentara atau polisi. Memang yang paling ideal itu kan polisi di depan ya, di dalam tertib sipil. Tetapi dalam hal-hal tertentu menurut saya tentara penting juga hadir di ruang publik. Tetapi kehadiran mereka itu hanya untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu dijalankan. Baik, Bang Gaudesius, kita berharap kemudian masa transisi ini betul-betul berjalan lancar dan tidak ada lonjakan penyebaran COVID-19. Terima kasih Bang Gauden telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang. Pagi kan. Pemirsa, kita mau agar PSBB transisi benar-benar menjadi periode peralihan dan persiapan sebelum masyarakat benar-benar memasuki era kenormalan baru. Saat tatanan kenormalan baru itu diberlakukan sepenuhnya, kita ingin semua kalangan telah siap dengan budaya kesehatan baru dan disiplin kuat untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi, selamat siang.